Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Ermawati akan menjelaskan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 oleh kelompok 1 tentang studi kasus budaya positif. Kelompok 1 terdiri dari saya Nani Ermawati, kemudian ada Bapak Aris Perdana, ada Ibu Agustin Kemalasari, dan Ibu Susi Wulandari. Dengan fasilitator Bapak Kusman Subagja MPD dan pengajar praktik Bapak Abdul Rosyid SPD. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah yang sudah dijalankan Ibu Santi berdasarkan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan tentang Ibu Eni. 2. Validasi tindakan salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. 3. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman karena ada kalimat permohonan, ayolah bantu ibu. Kemudian, Ibu Eni mengambil posisi pembuat merasa bersalah karena ada kalimat permohonan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat karena restitusi yang dibuat sudah bertahap dan sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Dengan indikator 1. Meminta maaf kepada Ibu Eni. 2. Melakukan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. 3. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. 4. Memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketidakhadiran guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sebagai kepala sekolah, saya akan 1. Mendukung tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi karena telah menjalankan fungsi kontrol guru. 2. Menerima usulan Vivi dan Natali sebagai bentuk upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan.
3. Mengawasi diskusi kelompok agar tujuan tercapai dan memberikan feedback yang konstruktif. 4. Memberikan pembinaan kepada Vivi dan Natalie agar mereka benar-benar memahami pentingnya sikap saling menghormati. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum. Indikator dari sikap ini yaitu ketegasan yang tidak fleksibel dalam menegakkan suatu peraturan dan tanpa mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapi peserta didik. Pak Lukman melakukan penegasan bahwa peraturan harus dipatuhi tanpa ada pengecualian dan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan untuk solusi atau berdialog terlebih dahulu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Apabila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka beliau akan lebih berfokus pada penyelesaian masalah secara membangun atau konstruktif sambil tetap menjaga kedisiplinan. Berikut pendekatan yang dapat diambil dan dilakukan. 1. Pertanyaan untuk memahami situasi. Pak Lukman bisa memulai dengan pertanyaan yang empatik untuk memahami situasi Sabrina. 2. Pencarian solusi. Pak Lukman tidak berlangsung menghukum, tetapi Pak Lukman bisa membantu Sabrina mencarikan solusi. 3. Pendidikan dan pembinaan. Sebagai manajer, Pak Lukman dapat menggunakan kesempatan untuk dapat mendidik Sabrina tentang pentingnya mematuhi peraturan dan memberi pembinaan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? 1. Nilai kedisiplinan, 2. Tanggung jawab, dan 3. Keseragaman. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? 1. Mengevaluasi kebijakan. Sebagai seorang kepala sekolah, penting untuk melakukan evaluasi bagaimana sebuah peraturan dan penerapannya kepada peserta didik. Apakah hukuman yang diberikan proporsional dan mendidik? 2. Memberikan umpan balik atau feedback. Sebagai seorang kepala sekolah bisa memberikan umpan balik kepada Pak Lukman tentang pentingnya melakukan pendekatan yang lebih baik atau manusiawi dan edukatif. Pak Lukman dapat melakukan cara lain untuk menegakkan peraturan. 3. Mengembangkan pendekatan restitusi. Memberikan dorongan kepada guru-guru untuk dapat menggunakan pendekatan restitusi dengan tujuan memperbaiki hubungan serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis.
Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai yang pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, kakak tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi penghukum. Indikator sebagai posisi kontrol penghukum terlihat pada cara Ibu Dani memaksa Fajar untuk maju ke depan kelas walaupun Fajar tampak tidak siap, dan kemudian menegur secara langsung di depan teman-teman Fajar. Ini merupakan pendekatan yang hanya fokus pada disiplin dan memaksa untuk patuh tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Indikatornya yaitu tampak pada ucapan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 1. Kesenangan. Fajar mungkin memerlukan suatu motivasi yang lebih mendalam dan relevansi pembelajaran terhadap minat dan tujuan pribadinya. Menemukan cara untuk menghubungkan pembelajaran dengan hal yang disukai Fajar, maka dapat membantu. 2. Kebutuhan diterima. Fajar mungkin memerlukan pendekatan yang lebih individual dan personal dalam pembelajaran, yang membuatnya merasa lebih diperhatikan. 3. Kasih sayang. Fajar mungkin membutuhkan dukungan yang lebih emosional dan diperhatikan untuk merasa dihargai dan tentunya diperhatikan oleh gurunya. Perilaku yang ditunjukkan Fajar bisa jadi karena Fajar merasa kurang termotivasi. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai seorang pemantau, maka beliau akan lebih fokus pada observasi serta pemahaman sebelum mengambil suatu tindakan. Maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah 1. Mencoba memahami, 2. Mencari tahu penyebab masalah, dan 3. Memberi dukungan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, maka saya akan melakukan 1. Memberi dukungan dan konseling, 2. Mengevaluasi dan berdiskusi, 3. Pendekatan personal dan individual, 4. Program pendampingan, dan 5. Memberikan pelatihan. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang masih bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini."
Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata bola." Dina kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut saya, Ibu Suti sebagai kepala sekolah mengambil posisi control manager dengan indikator 1. Menenangkan dan mendengarkan, 2. Mengajak refleksi dan perbaikan, 3. Mengakui kesalahan dan memberi solusi, 4. Melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan terhadap Dino berupa empati dan dukungan emosional. Kemudian yang kedua, belajar bertanggung jawab, dan yang ketiga, memberi kesempatan untuk memperbaiki. Sedangkan penguatan terhadap Anto adalah 1. Melakukan validasi perasaan, kemudian memberi solusi yang memadai, dan saling memperbaiki hubungan. Kira-kira nilai-nilai kebijakan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus tersebut adalah nilai-nilai saling kerjasama, tanggung jawab, belajar dari kesalahan, dan empati serta pengertian. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.